Kalian pasti sudah sangat tidak asing dengan berita yang sangat menghebohkan akhir-akhir ini, di mana seorang suami dengan tega membunuh istrinya, bahkan sampai memisah-misahkan satu demi satu bagian tubuh istrinya, lalu dagingnya dia tawarkan kepada warga sekitar. Sungguh sangat tragis, bukan? Kejadian ini terjadi di Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Ciamis, Jawa Barat. Bagaimana kejadiannya? Jadi tanggal 3 Mei 2024, saat itu Yanti yang berusia 40 tahun yang merupakan seorang istri ini sedang bersiap-siap untuk pergi ke pengajian yang biasanya dilakukan di masjid di daerah rumahnya sekitar pukul setengah 8 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah Yanti selesai bersiap-siap memakai pakaiannya, dia langsung berjalan dan sempat meminta izin kepada Tarsum, suaminya yang usianya 51 tahun. Lalu setelah itu dia langsung keluar dari rumahnya. Saat dia sedang berjalan dan belum jauh dari rumah, tiba-tiba saja Tarsum di saat itu terlihat kesetanan. Dia memegang sebilah balok sepanjang 1 meter dengan diameter 10 cm, dan tanpa basa-basi Tarsum secara mendadak langsung saja menghantamkan balok kayu tersebut ke arah kepala depan dan belakang istrinya. Setelah korban tidak bernyawa lagi, akhirnya Tarsum pergi untuk mengambil sebuah pisau dan melakukan aksi. Ini sumpah greget banget. Aku akan mengutip keterangan polisi. Jadi tangan kiri kanan paha dipotong dua-duanya. Jadi bagian dada depan itu sampai bagian perut sudah dipotong juga. Jadi bagian utuhnya itu bagian dada, badannya sendiri, dan tangan kiri kanannya. Nggak sampai di situ aja, Tarsum ini sempat membawa beberapa bagian potongan tubuh dari korban dengan baskom dan dibawa ke depan pos ronda. Lalu apa yang dia lakukan di pos ronda? Dia melakukan lip action di depan publik dengan memotong beberapa bagian lagi dari tubuh korban. Yang paling epik adalah Tarsum ini sempat mengatakan bahwa beli nih daging Yanti, beli buat bayar hutang. Wey, itu istrimu wey, sumpah tega banget. Kejadian yang tragis ini tuh yang paling bikin histeris disaksikan oleh warga secara langsung. Nggak cuma sampai di situ, di sosial media juga tersebar rekaman atau video yang bisa ditangkap oleh warga saat kejadian tersebut. Kemudian Bapak Ketua RT setempat, yaitu Bapak Yoyo ini, dihubungi oleh warga dan dikasih tahu apa yang sebenarnya terjadi ini. Gue yakin banget ada netizen yang nanya kayak, kenapa warga malah liatin doang sama videoin bukannya bantu? Kayak gini masalahnya bro, waktu warga mau nolong atau mencegah atau memberhentikan perbuatan Bapak Tarsum ini, beliau ini bawa pisau bro. Dan yang disaksikan oleh warga adalah sedang memotong istrinya. Jadi bayangin gimana coba, kita mau maju takut, kagak nolong ya tetangga. Lu ngerti kan dilemanya para warga di sana. Akhirnya warga menghubungi pihak berwajib dan melaporkan apa yang sedang terjadi di tempat mereka. Menurut keterangan kepolisian, katanya ketika Bapak Tarsum ini ditangkap, memang kondisi kejiwaannya tuh bisa dibilang labil atau ada kelainan jiwa. Ada masa Bapak Tarsum ini terlihat sangat linglung. Ada di masa juga dia terlihat kayak nggak ada rasa bersalah sama sekali sama apa yang dia perbuat, tapi di sisi lain juga dia beristighfar gitu ketika dilakukan pemeriksaan. Di sisi lain dia juga sempat kayak ngigau dan manggil-manggil nama istrinya kayak Yanti, sampai bertanya-tanya, ini teh nyata. Jadi kalau menurut keterangan kepolisian masih sangat fluktuatif gitu loh tentang keadaan Bapak Tarsum ini. Lalu apa sih yang menjadi motif dan latar belakang semua ini bisa terjadi menurut beberapa artikel? Jadi menurut beberapa artikel yang coba gue simpulkan, Bapak Tarsum ini dikenal sebagai juragan penjual sapi dan kambing. Nah, Bapak Tarsum ini mengalami depresi karena
usahanya ini mengalami kebangkrutan lah, bisa dibilang, atau ada masalah keuangan karena Bapak Tarsum ini terlilit hutang yang nilainya kurang lebih sekitar 100 juta. Tapi ada salah satu artikel dari Tribun ini yang menyatakan bahwa anaknya ini memiliki hutang sebesar 150 juta akibat terjerat judi online. Pokoknya benar atau salahnya maaf ya, tapi kalau dari kalian ada yang tahu, jadi tolong dibantu di kolom komentar kalau tahu fakta yang lainnya. Untuk kondisi dari jenazah Ibu Yanti ini sedang dibawa ke RSUD Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan autopsi oleh pihak terkait. Sebenarnya kepolisian juga masih belum bisa memberikan statement secara detail dan rincian karena masih dalam pemeriksaan, tapi dugaan sementara menurut kepolisian Bapak Tarsum ini akan diperiksa kejiwaannya. Dari kejadian ini yang pasti gue berdoa banget yang terbaik buat kasus ini, terutama kita berdoa buat Ibu Yanti, semoga tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?